Itulah pentingnya kita belajar pada malam hari ini mengenai apa arti tubuh bagi kita. Sekarang kita akan mulai dari kadang-kadang kita berpikir tubuh ini biangnya dosa nih. Ini yang menyebabkan saya tuh kadang jatuh di dalam percabulan, dalam hawa nafsu, tidak bisa ngontrol dan lain sebagainya ya. Jadi ada memang paham yang seperti itu. Manikeisme kita lihat menganggap tubuh ini jahat karena merupakan sumber dosa. Tapi kalau kita lihat dari kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 31 jelas sekali bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya dan sangat baik. Oleh sebab itu Yohanes Paulus kedua mempunyai tesis bahwa tubuh ini adalah sebenarnya menampilkan apa yang tidak kelihatan ya. Jadi keilahian Allah itu justru bisa tampak lewat tubuh kita, lewat pelayanan kita kepada orang lain, lewat cinta suami istri, lewat cinta orang tua dan anak. Disitulah akan tampak ya keilahian kita gitu ya, bahwa kita sebagai manusia itu menampilkan hal-hal yang ilahi lewat tubuh kita ya. Nah demikian juga kita lihat bahwa Tuhan itu kan berinkarnasi sebagai manusia. Di situ kita melihat juga betapa pentingnya kehadiran kita sebagai manusia ya. Jadi Tuhan menemui kita di dunia ini itu dengan tubuhnya. Dia mengambil bentuk sebagai manusia yang mempunyai tubuh seperti itu. Nah, lalu gereja Katolik itu tidak pernah menolak hal yang indrawi ya. Jadi kalau mungkin selama ini kita yang sudah sering mendengarkan ajaran mungkin Yohanes Salib dan lain sebagainya, oh kita harus melepaskan nih kenikmatan indrawi, kesenangan dunia dan lain sebagainya. Kalau kita maju terus sebenarnya bukan itu kan intinya. Kita harus menuju pada persatuan cinta dengan Tuhan yang merupakan tujuan yang tertinggi kan di situ. Nah demikian juga nanti kita lihat apa sih arti tubuh kita ini? Apa arti nupsial dari tubuh kita? Ya. Jadi memang gereja Katolik, ajaran gereja tidak menolak apa yang indrawi, apa yang ragawi. Ya. Bahkan sangat menghargai. Buktinya apa? Tubuh kita ini dibaptis, bahkan mati pun kita lihat tubuh kita itu didupai. Ya kan? Artinya apa? Karena kita tahu bahwa ini adalah bait Tuhan. Roh Kudus sudah hadir dalam diri orang-orang yang sudah dibaptis, makanya ketika mati pun tubuhnya itu didupai. Termasuk pengurapan orang sakit dengan minyak, dengan segala macam forma dan materia. Untuk sakramen-sakramen itu menunjukkan bahwa tubuh kita ini betul-betul berharga ya. Demikian juga Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku ya. Jadi kita menimba juga kekuatan dari tubuh Kristus untuk kekuatan kita, jiwa dan raga. Juga dalam sakramen rekonsiliasi kita mengucapkan sesal kita itu dengan ngomong kan, dengan tubuh kita. Di situ kita lihat semua bahwa kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi disitulah kita lihat bahwa sakramen itu tempat bertemunya hal yang ilahi dan yang dunia. Demikianlah tubuh kita sebenarnya ini juga sakramen ya, dimana kita juga menampakkan apa yang tidak kelihatan yaitu yang ilahi. Nah, inilah yang merupakan tesis Yohanes Paulus kedua, bahwa tubuh itu menampakkan apa yang tidak tampak. Yaitu yang tidak tampak itu apa? Ya roh kita. Yaitu apa? Roh Allah sendiri, spiritualitas kita. Hal yang spiritual, hal yang ilahi, seperti itu. Jadi rencana Allah sebenarnya kita juga udah tahu. Kita ini mempelai Kristus. Gereja ini adalah mempelai Kristus. Kita adalah anggota gereja. Kita masing-masing ini adalah mempelai Kristus. Dan kita tahu bahwa kita ini diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, tapi Allah itu bukan laki-laki ya. Kita nggak bisa mengatakan, oh Allah itu laki-laki, makanya Yesus hadir sebagai laki-laki. Tidak. Namun kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika kita saling menyempurnakan dan kita juga mencapai kesempurnaan, disitulah kita juga menampakkan sebagian dari kesempurnaan Allah sendiri. Kalau kita mau melihat ya, bagaimana nanti kesatuan pria dan wanita dalam perkawinan, sebagaimana yang Allah inginkan sejak awal, kita perlu juga membangun suatu budaya yang benar ya. Masalahnya budaya kita sekarang ini kan sudah banyak sekali yang kacau dan menyimpang dari apa yang Allah kehendaki.
tidak lagi melihat seks itu sebagai sesuatu yang luhur. Kita lihat pornografi itu begitu marak di mana-mana, dan banyak sekali orang yang melihat tubuh orang lain itu sebagai objek belaka. Itu yang kita lihat dalam pornografi. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau paham tujuan awal pernikahan, kita harus juga melihatnya dalam konteks budaya yang menghormati martabat hidup manusia. Nah, kita lihat ada 3 hal yang dikemukakan oleh Yohanes Paulus II dalam Theology of the Body. Kesendirian asali sebagai unsur yang pertama kita lihat. Jadi di sini dikatakan bahwa pada mulanya Adam itu diciptakan. Dia nggak menemukan seorang yang sepadan dengan dia. Ketika dia diberi tugas memberi nama kepada ciptaan yang lain, kepada hewan dan lain sebagainya, dia tidak menemukan yang seperti dirinya. Memang mengalami bahwa dia sendiri. Tapi di balik kesendirian itu kita lihat juga bahwa Adam itu berbeda dari binatang. Binatang itu bergerak hanya insting aja, kawin ya kawin, nggak ada rasa cinta, nggak ada akal budi. Tetapi berbeda dengan manusia yang mempunyai akal budi dan kebebasan. Ya, kita mempunyai kebebasan untuk tidak mengikuti keinginan yang salah. Sebenarnya kebebasan kita itu kan di situ. Kita bebas untuk bertindak apa saja, tetapi kita juga bebas untuk tidak mengikuti apa yang salah. Seperti itu sebenarnya ya, sejak awal. Nah, inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, dengan binatang misalnya gitu ya. Dan di situ juga ketika Adam itu diciptakan, dia juga menyadari ya bahwa dia tuh punya suatu panggilan ya untuk berelasi, untuk mencintai Allah. Nah, bahwa ketika Adam itu diciptakan seorang diri, dia itu juga mampu untuk berfungsi sebagaimana yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan berikan tugas kepada Adam, kamu harus memberi nama kepada binatang-binatang, kepada ciptaan, dan dia bisa melakukan fungsinya, ya kan? Demikian juga sebenarnya ketika kita menikah, saya itu seringkali berpikir, kita menikah itu bukan supaya ada yang melayani kita, ada yang masakin, atau ada yang cariin kita duit, ada yang memberi kita perlindungan ketika kita butuh. Tetapi pada dasarnya kita menikah itu bukan supaya sebenarnya kebutuhan kita tercukupi ya. Tetapi pertama-tama adalah untuk kita bisa berbagi ya, memberikan diri kita. Inilah sebenarnya yang kalau saya refleksikan juga merupakan kesendirian asali. Artinya kita itu dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita ya. Mengasihi itu pertama-tama memberi diri ya. Walaupun nanti kita tahu bahwa cinta itu tidak hanya memberi tapi juga mau bisa menerima. Nah, namun pertama-tama kita menikah itu bukan untuk supaya kita dicukupin, dilengkapin, tetapi pertama-tama adalah untuk kita memberi. Misalnya, kalau kita sungguh-sungguh memasuki perkawinan dengan motivasi itu, kita nggak akan banyak kecewa. Ketika pasangan kita nggak bisa memenuhi kriteria kita, idealisme kita, kebutuhan kita harus kembali, apa sih tujuan saya pertama-tama untuk menikah? Nah, kalau kita menyadari kesendirian asali, kita bisa berpikir bahwa, oh iya, Adam itu sebelum ada Hawa, dia itu sudah melakukan loh tugasnya dan fungsinya. Dia fokus pada pekerjaannya. Kemudian Tuhan tambahkan pendamping. Ya, jadi ketika kita fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita tahu tugas kita apa hidup di dunia, maka Tuhan juga akan melengkapi gitu. Ada orang yang nggak kawin-kawin kemudian dia fokus cari pasangan gitu, tapi dia nggak fokus untuk meningkatkan kualitas diri. Ketika kita fokus pada tanggung jawab, meningkatkan kualitas diri, mengembangkan karakter kita sebagaimana yang Tuhan mau, maka pasangan hidup kita itu pasti juga akan muncul. Artinya banyak orang yang juga tertarik pada kita gitu. Demikian juga ketika kita sekarang kan sudah menikah ya, kita juga fokus pada bagaimana saya mengelola tanggung jawab saya, kewajiban saya di keluarga. Dengan demikian pasangan kita itu akan mengasihi kita tanpa syarat juga. Ketika kita juga mulai untuk mengasihi tanpa syarat, artinya kita mulai untuk memperbaiki diri kita. Fokus pada apa yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita. Juga bahwa kita bebas untuk melakukan apa yang kita mau. Karena kita punya freedom, kebebasan. Tapi melakukan apa? Melakukan apa yang baik. Itulah yang sebenarnya di awal ya, ketika Tuhan mengatakan semua boleh kamu makan kecuali yang satu ini.
Ya, kecuali kita ingin merengkuh apa yang bukan bagian kita, itulah dosa sebenarnya. Kita nggak menunggu, kita nggak percaya pada belas kasih Allah yang mau memberikan kepada kita cinta yang cuma-cuma. Semua boleh kamu makan. Tuhan bilang, aku memberi kamu semua yang kamu butuhkan. Tapi kita tuh kepengen apa yang bukan milik, ya, apa yang semacam mau merampas sesuatu yang bukan bagian kita, itu sebenarnya dosa. Jadi memang soal buah apel di Taman Eden itu juga suatu bisa berkembang menjadi tafsiran yang banyak sekali. Tapi dalam kaitan dengan ini, saya ingin Anda melihat hal itu, bahwa ketika kita membuka ya kado dari Tuhan, yaitu cinta Tuhan, ya, itulah sebenarnya kebahagiaan hidup, keselamatan. Tapi ketika kita nggak percaya bahwa Tuhan itu mencintai kita nggak percaya bahwa pasangan itu mencintai kita, Tuhan juga mencintai kita lewat pasangan. Ketika kita nggak percaya pada cinta pasangan, kita merasa kurang terus, kita craving, kita pengen cari lebih banyak ya. Di situ sebenarnya kita jatuh loh di dalam ketidakpercayaan akan cinta Tuhan. Adam berseru ketika Hawa diciptakan, ya, jadi waktu dia tidur, ya. Itu juga menunjukkan bahwa tidur itu artinya kadang-kadang karya Tuhan yang maha besar itu kita nggak bisa pahami. Terjadi ketika kita nggak bisa sungguh-sungguh memahami dengan akal budi, ya. Dan terciptalah Hawa. Tuhan memberikan kepada Adam, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, kata Adam. Ini kalau dalam tradisi Yahudi, bagi orang Yahudi, tulang dan daging itu menunjukkan keseluruhan manusia. Jadi dia menemukan di sini ada subjek yang sepadan dengan dia, yang memang berbeda dari makhluk lain dan berbeda dari binatang, seperti itu, ya. Nah, kesatuan pria dan wanita ini bukan hanya biologis, tapi juga spiritual. Ingat, tadi kita menampakkan apa yang ilahi. Tubuh kita menampakkan apa yang spiritual, ya. Jadi kesatuan pria dan wanita itu bukan hanya biologis. Perkawinan A dan B, kita dan suami dan istri, itu bukan hanya badannya jadi satu, punya anak, bukan. Tapi di situ ada menampakkan hal yang ilahi, ya, spiritual. Hal yang spiritual itu tampak di dalam perkawinan, di dalam kesatuan pria dan wanita, seperti itu, ya. Nah, kesatuan pria dan wanita itulah makanya sakramental, ya. Menghadirkan apa yang nggak kelihatan. Cinta Tuhan sendiri itu akan nampak di dalam cinta suami istri, cinta kita kepada sesama. Kita bisa luaskan suami dan istri itu juga kepada sesama, ya. Kita tahu pastor nggak menikah, tapi dia mengembangkan cintanya itu kepada sesama. Dan pastor nggak menikah itu bukan berarti pernikahan itu buruk, ya, atau pernikahan itu nomor 2, tidak. Tapi pastor nggak menikah, selibat, itu justru menghargai perkawinan dan mulai untuk melihat perkawinan yang surgawi, ya. Tadi saya katakan Tuhan ingin menikah dengan kita mempelai Kristus, kan? Nah, itu orang yang selibat sudah menikmati prarasa surgawi, bagaimana dia sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan dan bisa mengasihi secara universal, ya, lebih inklusif, tidak eksklusif. Nah, tetapi dalam persatuan wanita dan pria lewat perkawinan itu pun kita sebenarnya sedang menampakkan apa yang ilahi, seperti itu, ya. Nah, yang kedua itu dalam Theology of the Body juga dikatakan mengenai ketelanjangan asali, ya. Dalam Kejadian 2:25 dikatakan Adam dan Hawa dua-dua telanjang, nggak merasa malu sampai mereka jatuh dalam dosa, baru mereka merasa malu. Kenapa? Karena memang sejak awal orang yang tidak ada dosa, ya, manusia yang pikirannya benar, ya, dia itu nggak akan melihat tubuh sesamanya itu sebagai objek yang membangkitkan nafsu. Tetapi setelah kejatuhan kodrat manusia ke dalam dosa, memandang orang lain itu gampang sekali keseret nafsu, apalagi kebanyakan nonton film porno misalnya, ya, atau bacaan yang pornografi, itu mudah sekali untuk mengasosiasikan sesuatu itu dengan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu,
di awal ketika manusia belum jatuh dalam dosa, orang itu menganggap sangat menghargai martabat, ya. Jadi Adam dan Hawa tidak malu. Hawa tidak merasa terancam, ya. Ada istri udah capek, kemudian diajak hubungan seks dengan suami. Lalu dia merasa dia itu hanya sebagai objek. Nah, di situ kita lihat ketika manusia kurang dalam hal pengendalian diri, ya, tidak menghargai martabat orang lain, di situ bisa terjadi yang namanya mengobjektifikasi orang lain, ya, menjadikan orang lain itu sebagai objek. Nah, tapi ketika orang itu baik, ya, hati nuraninya bersih, maka mungkin dia sekamar dengan perempuan pun yang bukan istrinya gitu, dia nggak akan menyentuh loh. Seperti Yosef kan, tahun ini kita sedang merenungkan arti kebapaan Yosef. Dia menjaga Maria, tidak menyentuh Maria, sehingga Maria dikatakan perawan, ya kan? Ajaran gereja Katolik. Jadi Yosef itu bisa menjalani panggilan selibat di dalam perkawinan. Sekaligus selibat, sekaligus perkawinan. Ini berjalan bersama dalam Yosef dan Maria. Ya, nah, kenapa? Karena dia dijaga juga oleh Roh Kudus pasti, sehingga dia punya hati nurani yang murni bersih kepada Maria. Dia tahu Maria ini mempelai Roh Kudus, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kadang-kadang hubungan seksual, ya, itu bukanlah harus menjadi masalah. Artinya kalau nggak dikasih marah, kalau nggak dikasih jatah sama istri terus cari yang lain dan lain sebagainya. Itu dalam budaya sekarang mungkin akan mudah sekali kita berpikir seperti itu ya. Oh, kalau saya nggak cantik, saya nggak bisa memuaskan suami, nanti suamiku cari yang lain. Atau suami juga bisa merasionalisasi, punya alasan untuk punya will hanya karena istrinya punya anak terus misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali budaya yang sudah melenceng dari arti penciptaan dan perkawinan sejak awal sebagaimana Tuhan maksudkan. Ketika orang tidak berdosa, ketika orang tidak dikuasai dosa, tidak dipengaruhi oleh dosa, dia bisa menghargai orang lain, ya. Walaupun telanjang, dia nggak melihat secara dengan penuh nafsu, ya. Nah, malu menunjukkan ketakutan ya. Ini tadi ya, kita nggak usah takut karena orang lain tidak akan memperkosa atau melecehkan seperti itu. Manusia pertama dipenuhi cinta Tuhan, ya. Cinta Tuhan itu betul-betul full gitu, ya. Makanya kita selalu berdoa, penuhikan aku dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Itu supaya kita terus-menerus terarah pada Tuhan. Hidup kita itu tidak mau berbuat dosa, tidak dekat-dekat sama dosa, ya. Dipenuhi cinta Tuhan sehingga dapat memberi diri kepada orang lain. Jadi nggak nuntut. Masalah sekarang kawin itu banyak yang cerai, banyak yang masalah, nggak puas karena nuntut. Bayaran suami kurang, pengen skincare yang lebih bagus, pengen ngafe yang lebih sering. Kita tahu ngafe itu sekali ngafe aja 100 nggak cukup kan. Tetapi ada orang yang akhirnya merasa begitu kurang penghasilan suami karena ya tuntutan bersosialisasi. Tapi manusia pertama itu dipenuhi cinta Tuhan sehingga dia nggak nuntut, malahan mau terus memberi. Nah, kalau Anda suami istri itu banyak berdoa, memang banyak terus diingatkan firman Tuhan, akhirnya akan berkurang tuh tuntutan dalam arti untuk diri sendiri. Tapi kalau tuntutan untuk menjadi suaminya lebih baik, istrinya lebih baik, pasti ada ya harapan. Harapan, tapi kan bukan tuntutan. Kalau tuntutan itu membuat orang itu menjadi tersiksa loh. Aku ini nggak sempurna, gimana kamu nuntut aku sempurna? Kadang-kadang kalau kita nggak sadar, kita nuntut pasangan kita nuntut orang lain tuh untuk sempurna. Ini kan kasihan ya. Nah, orang yang bebas dari nafsu dapat menjadi hadiah bagi orang lain. Kita lihat kalau kita itu pikirannya benar, itu sungguh-sungguh suatu anugerah buat orang lain, ya. Bebas dari nafsu untuk memiliki, untuk menguasai. Sekarang yang terakhir saya mau tunjukkan ada 4 kualitas tubuh ya yang sudah ditampakkan oleh Kristus sendiri. Yang pertama, Kristus itu memberi tubuhnya secara bebas. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 18. Bagaimana ketika dia mau disalib, dia memberikan juga tubuhnya secara bebas. Tidak ada orang yang bisa menyuruh dia untuk disalibkan kalau dia tidak melakukannya dengan sukarela. Ya, dia mengatakan dia melakukannya dengan sukarela. Yohanes 10 ayat 18.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku dan untuk menerimanya kembali. Jadi Tuhan memberikan nyawanya secara bebas, ya. Demikian juga ketika kita melayani sesama kita, kita juga melayani tanpa paksaan. Makanya kalau orang kawin kan tanpa paksaan. Demikian juga kalau pelayanan, demikian juga di dalam komunitas. Kalau kita merasa komitmen itu memaksa, itu mungkin kita yang masih belum bisa ya melihat apa gunanya buat kita. Nah, kemudian memberi dirinya secara total tanpa reservasi atau kalkulasi egoistis. Yohanes 13 ayat 1. Ya, dia mengasihi terus-menerus ya, secara total. Saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini ya. Jadi dia itu akan menyerahkan tubuhnya secara total dalam, kita tahu, di kayu salib ya. Dan kemudian dia juga memberikannya dengan kesetiaan. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Serta memberi dirinya demi mengembangkan orang lain. Kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa ketika kita juga memberi diri, contohlah Kristus yang memberi diri secara bebas kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, saudara, komunitas. Ya, tidak ada paksaan. Yang kedua, tanpa kalkulasi untung rugi, apa gunanya buat aku. Seringkali kita mikir-mikir, aku pelayanan apa untungnya sih? Gitu. Kok rasanya memberi terus, kapan dapatnya gitu. Seringkali mungkin kita yang sudah lama di pelayanan bisa aja mikir gitu. Nah, ini coba kita kembali refleksikan ya. Kenapa kok sampai kita punya hitung-hitungan seperti itu? Apa yang kurang sih? Apakah kita kurang bersyukur dari yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini ya? Kemudian memberi diri dengan setia, menyertai sampai akhir zaman. Dalam keluarga kita sudah dituntut di situ ya. Dalam komunitas kita juga diminta untuk setia. Setia dalam arti apa? Ya bukan hanya pada waktu senang, tapi juga pada waktu nggak enak. Kita juga tetap mau bersama-sama. Kemudian juga memberi diri demi mengembangkan orang lain. Jadi bukan kembali untuk diri kita, tapi bagaimana aku berkontribusi untuk orang lain itu berkembang, ya. Menguasai, tetapi untuk dinikmati bersama. Nah, ini ngomongnya gampang, kendalanya banyak, gitu kan? Gagasan kunci dari ajakan Paulus Yohanes kedua dalam Theology of the Body ialah mencintai tubuh. Jadi kita tidak menganggap tubuh kita ini sesuatu yang perlu ditakuti. Jangan sampai ada dari kita yang mungkin takut dengan nafsu-nafsu kita. Tetapi lihatlah bagaimana lewat tubuh ini kita sebenarnya sedang diminta untuk menyadari bahwa ada hal yang ilahi di dalam lewat tubuh kita dimunculkan, ditampakkan ya. Baik. Jadi untuk bisa sampai ke situ kita harus sampai pada gagasan awal penciptaan manusia. Tadi saya sudah terangkan itu ya, bahwa semua itu baik adanya. Nah, silakan kalau ada yang mau nanggapin dulu nih. Ya oke, Kawan Cici dipersilahkan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, sambil saya lanjut nih ya. Konsep-konsep kunci dalam Theology of the Body ya. Tubuh dan seksualitas. Melalui tubuh manusia menampakkan kehadiran secara nyata, kehadirannya dan juga kehadiran yang ilahi. Tadi saya sudah sampaikan ya. Oleh sebab itu tubuh ini bermakna teologis. Seperti itu. Artinya selain sebagai alat komunikasi, manusia juga bisa mengenal dan dikenali melalui tubuhnya. Allah yang tidak kelihatan menjadi nampak lewat tubuh. Makanya kan seringkali kita dikatakan bagaimana kita itu menampakkan kasih Allah kepada orang lain. Kan seperti itu. Jadi inilah sebenarnya keindahan tubuh ya. Lewat itu semua
kita bisa menampakkan gambar dan rupa Allah. Seksualitas bagi Yohanes Paulus itu sebagai kekuatan yang melekat dalam tubuh manusia, sebagai dorongan untuk terarah kepada orang lain. Ya, seksualitas itu bukan untuk dinikmati sendiri kan, tapi untuk bersama orang lain. Ya, kalau dalam arti berhubungan seks pasti dengan pasangan. Tapi juga seksualitas secara lebih luas itu bukan hanya soal hubungan seks atau genital, tetapi sebagai diri kita pria dan wanita. Itulah seksualitas kita. Bagaimana kita hadir sebagai seorang wanita, bagaimana kita hadir sebagai seorang pria, bagaimana kita memberi kontribusi, kita berelasi, kita saling melengkapi dengan sahabat, dengan saudara, sebagai pria dan wanita. Itu kan sebenarnya seksualitas dalam arti yang luas. Ya. Jadi seksualitas itu sebenarnya adalah bisa kita maknai ketika kita itu berelasi dengan orang lain, ketika kita keluar dari kepentingan diri kita, ketika kita melayani orang lain, kita mendengarkan orang ya. Kita di situ baru menyadari, oh ternyata kehadiranku itu dibutuhkan orang lain ya. Bahwa dengan kehadiranku yang menghayati ya, unsur feminin dalam diriku yang merawat, yang mau mendengarkan, yang mau menerima. Disitulah sebenarnya aku tuh sedang menjalankan seksualitasku ya, keberadaanku sebagai seorang perempuan ya. Demikian juga kalau kita sebagai orang yang bertanggung jawab, itu sebenarnya unsur maskulin yang sedang kita tumbuhkan, dan sebenarnya itu juga bagian dari kita berelasi dengan orang lain gitu. Nah, dan disitulah kita dipanggil untuk memberi dan menerima secara tulus. Inilah sebenarnya cinta. Cinta eksklusif suami istri, tapi cinta yang universal, yang inklusif itu kepada sesama, kan seperti itu. Nah, lawan dari cinta itu bukan benci ya, tetapi menggunakan atau menjadikan orang lain sebagai objek, mengobjekkan orang lain, itulah lawan dari cinta sebenarnya. Karena cinta itu adalah bagaimana kita menghargai orang lain sebagai subjek pribadi yang punya martabat yang sama dengan kita, dan kita juga menghargai dia sebagai subjek ya. Tubuh laki dan perempuan dipahami dalam dimensi teologis ini juga tadi kan sudah kita sama-sama omongkan. Satu daging mendasar, panggilan mendasar ini ya untuk mengembangkan kehidupan, prokreasi. Inilah sebenarnya makna nupsial dari perkawinan yang dikatakan dalam surat apostolik Familiaris Consortio oleh Yohanes Paulus II. Bagaimana lewat saling mencintai, saling memberi antara suami dan istri, melanjutkan kehidupan lewat prokreasi dan mengembangkan keturunannya ya dengan tanggung jawab dan menyejahterakan, itu sebenarnya unsur hakiki dari perkawinan. Oleh sebab itu memang Gereja Katolik sebenarnya memikirkan bahwa apa yang menjadikan budaya kita ini rusak saat ini, orang seks bebas, itu adalah sebenarnya karena adanya KB ya. Orang pakai kondom, KB itu karena apa? Karena dia nggak mau mengendalikan diri, mau ngikutin hawa nafsu, seperti itu ya. Padahal oleh sebab itu family planning yang diterima kan memang hanyalah yang natural, alami. Karena paling tidak itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Itu kebajikan yang dimunculkan lewat KB alami, seperti itu ya. Nah, jadi unsur prokreasi, mengembangkan keturunan itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan dari perkawinan. Seperti itu. Dari hubungan seksual. Demikian ya. Kemudian dalam Theology of the Body, Yohanes Paulus II juga menemukan 3 keadaan awali yang perlu kita simak, yaitu kesendirian awali, kebersatuan awali, dan ketelanjangan awali. Ini yang tadi sudah saya bahas. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Ini arti nupsial tubuh juga sudah saya jelaskan. Ya. Dan itu sejak awal seperti itu sebenarnya. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, setelah penciptaan laki dan perempuan jatuh dalam dosa. Akhirnya dosa mengubah cara pandang. Kita nggak bisa lagi melihat orang lain itu sebagai subjek, menghargainya, tetapi kita ingin mengambil untuk diri kita, ya.
kita ingin memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Melihat tubuh itu tidak lagi suci, tetapi membangkitkan nafsu, seperti itu. Kemudian dosa membuat kita kehilangan kesadaran nilai ilahi dari tubuh sesama. Ya, ini saya sudah menjadikan objek. Kemudian dosa menyerumuskan manusia, mengubah dorongan untuk mencintai menjadi nafsu untuk menguasai. Sehingga arti nupsial tubuh yang tadinya saling memberi, saling mencintai, saling menghargai, saling mengembangkan satu sama lain. Jadi kalau orang kawin kan harusnya saling mengembangkan ya. Bukan satunya berkembang, satunya malah tertekan gitu. Tapi dua-dua saling mengembangkan. Nah, ini ya. Kemudian apa upaya pemulihannya? Yaitu untuk kembali pada keadaan asali. Paulus mengajak setiap orang hidup dalam kuasa dan terang Roh Kudus. Jadi kita bisa karena Yesus udah mati untuk kita. Ya, dan dia mengembalikan kodrat kita sebenarnya untuk kembali pada bagaimana penciptaan asal mulanya manusia diciptakan, ya. Dengan kodratnya, dengan kualitas yang seperti itu, ya. Itulah yang dikembalikan oleh wafat Kristus. Nah, tapi kenapa kok kita masih jatuh dalam dosa ketika kita udah dibaptis? Ya karena kita tidak mengubah cara hidup kita. Kita udah ditebus, kita udah diberi kemampuan, daya, kuasa untuk mengalahkan dosa. Tapi kita nggak mau pakai itu. Kita lebih ingin menikmati, mendekati cobaan dan godaan. Akhirnya kita terjerat lagi gitu ya. Jadi memang setelah diberi kuasa ya kita perlu memilih untuk melakukan yang baik itu. Kemudian yang kedua, pengudusan pemulihan terjadi oleh rahmat ya. Ini yang Kristus sudah mati untuk kita. Dan kita sudah diberi kuasa pada kebangkitannya. Buktinya Anda bisa kok tidak minum obat-obatan terlarang waktu lagi sumpek. Kita semua banyak yang sumpek nih. Tapi Anda banyakin berdoa dan baca firman. Bukan malah frustrasi. Bukan malah menjelekkan orang lain. Bukan malah merusak diri sendiri. Ya kan? Karena Roh Kudus memberi kita kekuatan itu. Nah, kita melatih pengendalian diri, mempraktekkan ajaran kemurnian ini dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi, di situ peran serta kita, ya. Di situ kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih apa yang baik. Kesimpulannya, dalam perkawinan, pemberian dan penerimaan kasih, sehingga menggambarkan kasih yang total sebagaimana kasih Kristus pada gerejanya, ya. Jadi, kita lihat, Kristus memberi diri secara total, tanpa paksaan, setia, dan mengembangkan orang lain, ya, freedom, faithful, kemudian apalagi tuh, fruitful, ya, Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Demikian juga kita, ketika kita berkeluarga, kita bersahabat, kita memberi kehidupan juga, pertumbuhan bagi orang lain.